Salam Indonesia. Ramadan sebentar lagi datang. Tanda-tandanya selalu sama. Iklan di media mulai berubah, jam kerja menyesuaikan, dan obrolan kita pun pelan-pelan mulai bergeser. Ramadan memang mendekat, tapi pertanyaannya, kesadaran kita sudah sejauh apa? Seringkali yang sibuk kita siapkan itu cuma jadwal, menu, atau rutinitas. Kita sibuk cari jawaban, nanti lebaran bekalnya apa ya? Tapi kita lupa menyiapkan cara berpikir. Kita lupa menata cara bersikap. Banyak yang mengira puasa itu cuma soal apa yang masuk ke tubuh. Padahal sehari-hari kita ini sering kenyang oleh hal lain. Kenyang dengan emosi, kenyang dengan reaksi, dan kenyang dengan keinginan untuk selalu jadi yang paling benar. Kita jadi gampang tersinggung, cepat menghakimi, rasanya seperti ingin cepat-cepat membalas sampai tidak sempat berhenti sejenak dan bertanya, apa memang perlu ya bereaksi sejauh itu? Akhirnya Ramadan hanya jadi simbol, bukan momen perubahan. Kita memang hidup di masa yang serba cepat. Pendapat, lintasan pikiran cepat dibagikan. Kadang bukan cuma pendapat, amarah juga. Kita sering secepat kilat menarik kesimpulan, bahkan sebelum kita benar-benar memahaminya terlebih dahulu. Media sosial seolah mengajari kita, sadar atau tidak, bahwa bereaksi itu lebih penting daripada memahami. Di ruang seperti ini, jeda jadi sesuatu yang asing. Padahal tanpa jeda, kita tidak benar-benar berpikir. Kita cuma bergerak. Menariknya, bangsa kita sebenarnya sudah lama mengenal bagaimana cara melatih jeda. Bukan lewat ceramah, tapi lewat kebiasaan. Kita pernah mendengar dari orang tua kita ada pepatah, bare samo dipikul, ringan samo dijinjing. Yang berat diselesaikan bersama, yang ringan dijinjing bersama supaya tidak ada yang tertinggal. Di situ kita belajar mengalah bukan karena kita merasa suci, tapi karena kita sadar kita perlu hidup berdampingan. Waktu kerja bakti, kita tidak selalu bisa melakukan apa yang kita mau. Waktu rapat warga, kita tidak selalu setuju dengan semua keputusan rapat itu. Saat tetangga sedang kesusahan, kita belajar untuk menunda urusan pribadi dahulu. Tanpa sadar, di situ ada pelajaran besar. Hidup bersama itu butuh pengendalian, bukan kemenangan pribadi. Gotong royong, kita tahu itu sebagai identitas bangsa. Tapi fungsinya sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. Dalam kearifan lain, nilainya dirangkum dengan sederhana. Silih asah atau saling mengingatkan, silih asih
saling mengasihi, silih asuh, saling menjaga. Tujuannya bukan untuk jadi seragam atau sama, tapi supaya kita tetap bisa berjalan bersama. Kemudian empati. Empati itu tumbuh bukan dari slogan, tapi dari pengalaman. Dari rasa lelah yang dibagi, dari masalah yang terasa ringan karena tidak ditanggung sendirian. Di situ, kesadaran kita sebagai bangsa tidak cuma diajarkan, tapi dialami. Dan pengalaman ini sebenarnya sangat sejalan dengan semangat Ramadan. Puasa mungkin urusan pribadi, tapi selalu ada dampak sosialnya. Cara orang bicara mulai berubah. Cara bercanda mulai disesuaikan. Cara bersikap pelan-pelan dikalibrasi ulang. Bahkan mereka yang tidak menjalankan pun ikut membaca situasi. Ada empati yang bekerja tanpa diminta. Ada kesadaran kolektif yang tumbuh, meski itu halus dan bahkan kadang tidak kita sadari. Singkatnya, ini bukan cuma soal ibadah, tapi soal cara kita hidup. Ramadan akan selalu memberi warna yang berbeda. Terasa di jalan, di kantor, sampai ke dalam rumah. Ritme sosial pun ikut melambat. Ruang empati melebar. Disinilah kita melihat ada kesempatan untuk kita berhenti sejenak dan menata ulang sikap. Sekarang pilihannya ada di kita. Apa kita benar-benar memakai momen ini untuk berubah? Atau cuma sekedar bertahan sampai momennya berakhir? Ramadan akan datang dengan atau tanpa kesiapan kita. Tapi kesadaran tidak pernah datang sendiri. Ia perlu dilatih, lalu dibiasakan dalam cara kita bicara, dalam cara kita merespons, dan dalam cara kita hidup bersama. Mungkin yang paling penting bukan soal seberapa lama kita mampu menahan lapar, tapi seberapa sering kita mampu memberi jeda sebelum bertindak. Salam Indonesia.